Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan menginformasikan informasi resmi dari Kemendikbudristek yang judulnya di sini di video kami ini adalah akhirnya resmi sekolah dilarang libur akhir semester, tidak libur setelah ulangan semester. Jadi ini berlaku di masa pandemi ini, terutama di akhir semester 1, karena kita ketahui bersama bahwasanya besok hari Senin, hari ini hari Senin ya. Jadi hari ini hari Senin, insya Allah akan dilaksanakan ujian atau ulangan atau penilaian akhir semester 1 untuk sekolah dasar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di tempat kami ini hari ini ulangan semester teman-teman ya. Dan di sini kami sudah mendapatkan informasi bahwasanya ada aturan baru dari Kemendikbudristek terkait dengan pandemi COVID-19. Makanya Kemendikbudristek mengambil keputusan melalui pengumuman ini bahwasanya sekolah dilarang libur akhir semester, tidak libur setelah ulangan semester. Nah, tanpa berbasa-basi lagi kita coba cek pengumumannya. Nah, di sini teman-teman pengumumannya itu langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta ya. Jadi surat edaran ini masih baru, masih hangat tentunya. Itu surat edaran bernomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19. Jadi kalau kita perhatikan dari judul pengumuman ini, memang tujuan dari Kemendikbudristek tidak ada liburan setelah semester agar menghindari perkumpulan ya, menghindari kumpul-kumpul terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, karena jangan sampai itu bisa menimbulkan kluster COVID-19 seperti itu ya. Ini mungkin maksud dari surat edaran dari kementerian. Jadi surat edaran ini tentunya ditujukan kepada gubernur, kemudian bupati, wali kota, kepala lembaga layanan pendidikan dan pemimpin perguruan tinggi. Nah, di sini isi suratnya teman-teman ya seperti ini. Isi suratnya bahwasanya dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 menjelang periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus 2019 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Di sini kami sampaikan kepada saudara agar. Nah, jadi ada beberapa poin penting di sini teman-teman ya. Yang pertama adalah menghimbau kepada kepala satuan pendidikan di wilayah saudara untuk melaksanakan pembagian rapor semester 1 tahun 2020 tahun ajaran 2021-2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada bulan Januari 2022. Jadi untuk pembagian rapor di sini untuk semester 1 mulai dari PAUD sampai pendidikan menengah itu kita kepala sekolah ya, di sini kepala satuan pendidikan dihimbau untuk pembagian rapornya itu pada bulan Januari teman-teman ya, tahun 2022. Kemudian di sini yang poin kedua, tidak meliburkan secara khusus. Nah, di sini ada kata kunci kalimat penting dari Kemendikbud, tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Tahun Baru pada tanggal 24
Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Jadi di situ tidak libur teman-teman ya. Mulai 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 itu tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan. Jadi tetap ada kegiatan pendidikan atau PTM terbatas di sekolah di rentang waktu 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Berarti ini pas di antara kisaran itu tanggal 24 sampai 2 Januari memang ya itu proses ulangannya, karena ulangannya itu mulai tanggal 1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian menerapkan protokol kesehatan prokes yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian yang keempat, tidak memberikan cuti kepada pendidik dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari. Jadi di sini tidak ada perlakuan khusus untuk tenaga pendidik ya. Misalkan ingin merayakan tahun baru di rumah keluarga di kabupaten lain atau di tempat lain, itu tidak diberikan teman-teman ya. Itu tidak diberikan karena itu tidak diliburkan, tidak ada libur di antara tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2022. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian yang poin kelima adalah menghimbau kepada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk menunda pengambilan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan setelah periode libur Nataru, dan menghimbau kepada warga satuan pendidikan untuk tidak bepergian dan tidak pulang ke kampung luar daerah dengan tujuan yang tidak primer, tidak mendesak selama periode Nataru atau periode Natal dan Tahun Baru. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang intinya di sini tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan. Jadi itu selama periode teman-teman ya, Natal sampai tanggal 2 Januari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah semester itu tidak libur teman-teman ya, karena itu kisaran 24 Desember sampai 2 Januari. Bahkan di tanggal 1 Januari itu tidak libur juga. Jadi memang ya, jadi termasuk juga dengan guru itu tidak diberikan cuti, terutama untuk bepergian yang tidak primer seperti tahun baru dan sebagainya, itu tidak diberikan cuti teman-teman ya, atau tidak diberikan cuti bagi pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikannya setelah periode libur Nataru, dan mengimbau kepada warga satuan pendidikan untuk tidak berpergian dan tidak pulang ke kampung luar daerah. Nah, jadi ini adalah surat resmi dari Kemendikbudristek ya. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini tertanggal 1 Desember teman-temannya 2021 dan ditandatangani oleh Ibu Suharti ya. Tembusannya ini kepada Mendikbudristek dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, yang nantinya kepala dinas inilah yang akan menyampaikan kepada kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan di jenjang pendidikan PAUD sampai jenjang pendidikan menengah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini saja informasinya. Semoga bermanfaat. Selalu menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari berbagai macam penyakit, dan semoga sukses selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.